berapa gitu kan? Dan dia ingin sekali menemukan dan itu yang masih mengutarakan. Mereka tidak mempunyai menemukan. Satu, cek, cek. Cek, cek. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pelayanan dan pengabdian, karya tanpa pamrih dan penuh gairah, tempat penyegaran dan pemberdayaan hidup umat Allah, dan menjadi bukti nyata terwujudnya kerajaan Allah di Keuskupan Sintang yang tercinta. Bersama Yang Mulia Uskup-Uskupan Sintang, Monsinyur Samuel Oton Sidin OFM Kapusin, Uskup Agung Kuskupan Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, Uskup-Uskupan Sanggau, Monsinyur Julius Menkucini CP, dan para imam. Marilah kita mengikuti perayaan pendedikasian oratorium uskup dan pemberkatan Wisma Kuskupan Sintang dengan penuh hikmat. Umat dipersilahkan berdiri.
Saudara-saudari terkasih, dengan senang hati marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas selesainya pembangunan Wisma Keuskupan Sintang ini. Semoga Allah berkenan memberkati dan menguduskan rumah ini, dan semoga oleh pelayanan dan karya-karya yang dilaksanakan di rumah ini semakin meningkatkan iman umat dan pelayanan serta kesaksian kepada seluruh umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk misa pemberkatan ini dengan memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar kita pantas merayakan karya penyelamatan ini. Sama-sama kita menyatakan sesau. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, penyelenggara semesta alam, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas semua karya dan rahmat-Mu yang telah Engkau kerjakan kepada kami. Kami mohon berkatilah dan kuduskanlah rumah keuskupan ini dan semua orang yang tinggal, bekerja dan bertamu ke rumah ini. Semoga rumah ini menjadi rumah persaudaraan, rumah doa dan karya, menjadi rumah iman, kedamaian, kesucian, pelayanan dan cinta kasih, sehingga semua merasakan kehadiran Allah di dalam rumah ini dan memancarkannya kepada seluruh umat manusia. Semoga rumah ini menjadi bayangan rumah abadi di surga. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Semoga sabda Allah selalu diwartakan di tempat ini karena mengungkapkan misteri Kristus di hadapan kalian, dan oleh pewartaannya kalian memperoleh keselamatanmu melalui gereja. Perhatiannya terarah pada penyelesaian karyanya. Pembacaan diambil dari kitab Sirah. Anakku terkasih, bagaimana gerangan dapat menjadi bijaksana? Orang yang memegang batang baja dan yang membanggakan tangkai penghalaunya, atau orang yang menggiring sapi dan sibuk dengan pekerjaannya, yang hanya omong tentang anak kerbau. Ialah mereka yang hatinya tertuju pada membuat alur-alur, dan ketelitiannya terarah pada makanan anak-anak sapi. Demikian pun halnya dengan semua tukang dan mandur yang sibuk siang dan malam. Orang yang mengukir cincin meterai dan bertekun dalam membuat macam-macam coraknya. Orang yang memberikan perhatiannya untuk meniru seni lukis dan dengan teliti mau menyelesaikan pekerjaannya. Demikian pula halnya pandai besi yang duduk di dekat paron dan memperhatikan besi mentah jadi apa. Bahang api menghanguskan dagingnya, dan ia bergiat-giat dalam panas dapur api. Telinganya ditulikan gemertuk martil, dan matanya tertuju kepada acuannya. Perhatiannya terarah kepada penyelesaian buatannya, dan dengan teliti menyelesaikan penghiasannya. Begitu pula Panjunan yang duduk bekerja, dan dengan kakinya menjalankan pelarikan. Selalu ia berpikir kepada pekerjaannya, dan segenap kegiatannya tertuju kepada jumlah besar. Dengan tangannya ia membentuk tanah liat, dan dengan kakinya menjadikannya lunak. Perhatiannya tertuju kepada rengas yang dikenakannya, dan dengan teliti ia membersihkan dapurnya. Semua orang itu percaya pada tangan mereka, dan masing-masing pandai dalam pekerjaannya sendiri. Tanpa mereka, tidak ada kota satupun dapat dibangun, dan orang pun tidak dapat berdiam di sana atau hidup. Namun demikian, bagi Dewan Rakyat tidak dipilihlah mereka, dan dalam jemaah mereka tidak mendapat kedudukan tinggi. Mereka tidak duduk di kursi pengadilan, dan mereka tidak tahu menahu tentang kata hukum. Ajaran dan hukum
tidak dapat mereka terangkan, dan tidak mahirlah mereka dalam pepatah, tetapi mereka mempertahankan susunan dunia semesta, dan doanya terletak dalam melaksanakan pekerjaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku katakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau telah mendaraskan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya bumi ini kau selubungi, air telah naik melampaui gunung-gunung. Di lembah-lembah Engkau membuahkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Dari bangsamu Engkau menyirami gunung-gunung. Bumi penuh dengan segala yang Kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tempat tinggal yang tetap. Pembacaan diambil dari kitab Ibrani. Saudara-saudara terkasih, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya
telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tempat kediamanku ada di tengah-tengah mereka, sabda Tuhan. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis berdiri di tepi Sungai Yordan bersama dengan 2 orang murid. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah
dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamai Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mengawali homili ini, saya menceritakan satu kisah pendek tentang rumah dan langit. Seorang anak laki-laki kecil ingin mengunjungi tempat di mana langit dan bumi bersatu. Dia bisa melihatnya dengan jelas dari rumah ibunya, dan dia pikir tempat itu pasti indah. Dengan kedua matanya tertuju ke cakrawala, tempat pertemuan langit dan bumi, pada suatu hari dia mulai berjalan. Dia terus berjalan sampai ia menjadi sangat lelah. Sekarang dia berada di sebuah lembah di mana cakrawala tersembunyi dari pandangan. Di dekat situ ada sebuah rumah dan seorang perempuan sedang berdiri di pintu. Dia memberitahu wanita itu tentang usaha pencariannya. Dan wanita itu menunjukkan sebuah rumah yang tidak terlalu jauh. Di sana, katanya, hanya agak cepatlah karena hari akan segera menjadi gelap. Dia bergegas mendaki sebuah bukit yang membawanya ke rumahnya sendiri. Dan di sana, di pintu masuk, berdirilah ibunya melambaikan tangan kepadanya. Rumahku sendiri, pikirnya, adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu. Hari ini Injil mengemukakan suatu ungkapan dan menceritakan peristiwa Yesus yang seakan-akan bertentangan dalam dirinya. Beberapa murid Yohanes Pemandi menyaksikan Yesus lewat. Si guru mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Para murid tertarik lalu mengikuti Yesus. Yesus
yang mengetahui bahwa dirinya diikuti oleh murid-murid Yohanes itu bertanya, "Kamu mencari apa?" Mereka menjawab dengan suatu pertanyaan, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Jawaban Yesus selanjutnya bukan berupa penjelasan di mana dia tinggal, melainkan suatu ajakan untuk mengikuti dia. Dan dengan demikian, saudara-saudari, dari Injil lain yaitu Lukas 9:58 dan Matius 8:20, kita mendapat kejelasan bahwa Yesus tidak memiliki tempat tinggal. Di situ dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dari Injil Yohanes tadi, kita mendapat info bahwa yang lebih penting bukanlah mengetahui di mana Yesus tinggal atau apakah dia memiliki tempat tinggal, melainkan bagaimana dia hidup dan menjalani hari-hari hidupnya. Injil-injil lain menegaskan bahwa Yesus sama sekali tidak memiliki tempat tinggal, bahkan untuk mengasuh atau beristirahat pun tidak. Saudara-saudari, tidak dapat dipungkiri bahwa bagi kebanyakan orang, sebuah rumah memiliki arti dan nilai tersendiri. Sebaliknya, bagi orang-orang tertentu, rumah memiliki nilai relatif, tidak mutlak dan tidak mengikat. Dalam sejarah membangun relasi dengan Tuhan, bahkan dalam masyarakat tradisional Indonesia, ada orang-orang yang mengungsi selama jangka waktu tertentu ke tempat-tempat khusus untuk bersemadi, bertapa, dengan meninggalkan rumah kediamannya, dan setelah itu menjadi pengembara. Lalu kita bertanya, apa arti dan nilai sebuah rumah? Cerita pendek tentang anak yang mencari tempat langit dan bumi bertemu mau mengatakan bahwa masing-masing rumah adalah tempat langit dan bumi bertemu, di mana hal-hal duniawi dan surgawi berangkulan. Tempat itu tidak perlu dicari di lokasi lain. Penting, tetapi bagaimana Yesus hidup dan menghidupi hari-harinya. Untuk itu perlu tinggal bersama dengan Dia. Namun, kiranya jelas bahwa tempat tinggal Yesus tidak di mana-mana. Orang bisa menjumpainya di rumah masing-masing. Pengalaman rohani orang-orang kudus mengungkapkan bahwa rumah atau ruang perjumpaan dengan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tembok. Biar aku adalah semesta ini, kata Fransiskus dari Assisi. Kalaupun orang memiliki rumah, biara atau wisma karena kebutuhan manusiawi dan tuntutan zaman yang wajar, seharusnya kesemuanya menjadi tempat perjumpaan dan dialog iman dengan Tuhan siang dan malam. Kalau tidak, rumah itu akan menjadi rumah hantu, di mana kegelapan dan kejahatan meraja, bukannya Tuhan. Dari rumah, di mana penghuninya terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan, itulah akan mengalir segala kebaikan dan wujud-wujud konkret kasih kepada sesama. Injil Yohanes juga ingin mengingatkan bahwa rumah di bumi punya nilai relatif.
Dan surat kepada orang Ibrani menegaskan bahwa di bumi kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Saudara-saudari terkasih, Keuskupan Sintang sekarang telah memiliki rumah induk. Sebagai induk, rumah ini menerima semua umat yang datang untuk aneka hal yang baik tentunya. Dan lebih dari itu, untuk berjumpa dengan Tuhan yang kiranya terungkapkan dari wajah-wajah penghuninya yang diharapkan bergaul kental dengan Tuhan siang dan malam. Tidak perlu bertanya lagi kepada uskup atau kepada yang lain-lain, di mana engkau tinggal, karena tempat tinggal kami jelas. Tidak seperti Yesus yang bahkan batu untuk meletakkan kepala pun tidak punya. Namun yang perlu ditanya barangkali, bagaimana Bapak Uskup dan kawan-kawan tinggal di situ? Ini justru menjadi suatu pertanyaan menantang, syarat makna. Seharusnya seperti terungkapkan dari kisah si anak kecil, wisma ini menjadi tempat pertemuan langit dan bumi. Keakraban dengan Tuhan yang berasal dari langit surga mengubah makna seluruh kehidupan, karya, dan relasi dengan sesama, bahkan mengubah seluruh realitas kehidupan manusiawi duniawi yang diwakili oleh bumi. Maka tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mencari tempat di mana langit bertemu dengan bumi. Setiap rumah seharusnya menjadi tempat istimewa tersebut. Kalau demikian, rumah masing-masing akan menjadi tempat yang paling membahagiakan, yang membuat penghuninya merasa kerasan dan nyaman, dan tidak merasa perlu mencari rumah-rumah lain. Tuhan, di mana engkau tinggal? Mari, dan kamu akan melihatnya. Kembalilah ke rumah masing-masing, dan semoga kita menjumpai Tuhan yang dapat membuat langit bertemu dengan bumi, di mana seluruh pengalaman hidup manusiawi duniawi diubah oleh kehadirannya yang membahagiakan dan menyelamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian terakhir dari homili ini, saya mau membacakan satu pesan yang sungguh sangat menarik dari Paus Fransiskus tentang keluarga. Karena rumah adalah tempat keluarga. Wisma juga tempat keluarga. Di wisma keuskupan ini tinggal uskup, vikjen, dan sekjen. Mereka membentuk satu keluarga religius kecil khusus, namun menghadirkan peran sebuah keluarga yang diharapkan di mana bumi dan langit bertemu. Sebagai sebuah keluarga, kawanan kecil ini juga perlu memperhatikan berbagai prasyarat agar di situ tercipta hakikat sebenarnya keluarga Kristiani. Pesan Paus Fransiskus berikut ini kiranya bisa menjadi bahan refleksi bagi semua keluarga, khususnya juga bagi kami yang tinggal di wisma keuskupan ini. Judul pesan Paus, keluarga tempat pengampunan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna atau hidup bersama dengan orang sempurna. Kita tidak punya anak yang sempurna. Kita mengeluh tentang satu dan lainnya. Kita saling membuat kecewa. Jadi, tidak ada keluarga yang sehat, atau keluarga tidaklah akan sehat kalau tidak mempraktekkan pengampunan.
Pengampunan itu sangat penting bagi kesehatan emosi dan kesehatan jiwa dan hidup rohani kita. Tanpa pengampunan, keluarga akan menjadi arena konflik dan tempat bagi semua hati yang terluka. Tanpa pengampunan, keluarga akan sakit. Pengampunan adalah pelindung jiwa, pembersih pikiran, dan pembebasan hati. Siapapun yang tidak mengampuni tidak akan mendapatkan kedamaian jiwa ataupun bisa bersatu dengan Tuhan. Rasa sakit, luka adalah racun yang sangat berbahaya dan bisa membunuh. Mempertahankan rasa sakit di hati adalah tindakan penghancuran diri. Pengampunan adalah sebuah pembersihan diri. Siapapun yang tidak mengampuni, maka baik secara fisik, emosi, dan rohani sakit. Itu sebabnya keluarga haruslah jadi tempat kehidupan, bukan kematian. Wilayah untuk pengobatan dan bukan untuk penyakit. Arena pengampunan, bukan rasa bersalah. Pengampunan itu membawa kebahagiaan, di mana hati cemas yang membuat sedih disembuhkan. Karena kekhawatiran adalah sumber penyakit. Paus Fransiskus. Tuhan memberkati. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, marilah kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat Nicea Konstantinopel. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Saudari terkasih, dalam perayaan pendedikasian oratorium dan pemberkatan Wisma Keuskupan Sintang ini, marilah memohon agar Tuhan sudi memberkati air yang akan kita pakai untuk pengudusan oratorium dan wisma ini sebagai tanda pertobatan dan peringatan akan baptisan yang telah kita terima dan yang menjadi simbol penyucian gedung oratorium, wisma, serta altar dan sarana kudus lainnya. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal
Engkau menghendaki agar jiwa kami dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon, berkatilah air ini yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber karunia-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati suci murni dan layak memperoleh keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya siapapun yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari semua serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda bahwa kediaman di surga telah tersedia bagi mereka yang menghayati nasihat-nasihat Injil dan dipanggil menjadi pelayan-Mu. Kami mohon, berkatilah dan kuduskanlah rumah keuskupan ini, semua ruangan, kamar dan kantor, serta semua penghuninya. Semoga semua kegiatan fisik, intelektual, dan spiritual di tempat ini menghasilkan buah-buah berlimpah untuk kemajuan gereja. Lindungilah rumah keuskupan yang kami berkati ini dengan tembok penjagaan-Mu, supaya mereka yang akan berdiam di sini tetap melestarikan hidup bersama penuh cinta persaudaraan, dan dengan sukacita dan penuh kasih melayani umat Allah, anggota komunitas dan karyawan. Semoga melalui kesaksian hidup semacam ini, mereka menjadi pewarta Injil dan mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, hingga mereka sampai kepada istana kekal yang disediakan Bapa bagi mereka dalam kerajaan surga, tempat Engkau bertakhta bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, marilah kita memohon bantuan para kudus untuk memanjatkan doa-doa kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menjadi hati umatnya sebagai kenisah Roh Kudus. Semua umat disilakan berdiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, para malaikat Allah, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Yosef, Santo Petrus dan Paulus, Santo Andreas, Santo Yohanes, Santo Filipus, Santo Thomas, Santo Mateus, Santo Bartolomeus, Santo Yakobus, Santo Judas Tadeus, Santo Yakobus, Santo Simon, Santo Matias, Santo Lukas, Santo Markus, Santa Maria Magdalena, Santo Franciscus Saperius, Santo Yohanes Maria Vianney, para kudus Allah, Tuhan yang Maha Rahim, dari segala kejahatan, dari segala dosa, dari kematian kekal, oleh penjelmaan dan kelahiranmu, oleh kematian dan kebangkitanmu, oleh kenaikanmu ke surga, oleh pencurahan Roh Kudus,
yang suci. Kuduskanlah altar ini untuk kebaktian yang suci. Yesus Putra Allah yang hidup. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Tuhan, semoga berkat doa-doa Bunda Perawan Maria dan para kudus, doa-doa kami pun berkenan padamu. Semoga bangunan ini yang kami abdikan untuk namamu menjadi rumah keselamatan dan rahmat, di mana umat Kristiani yang berkumpul sebagai kawanan dapat menyembah Dikau dalam roh dan kebenaran, serta bertumbuh bersama dalam kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.